Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang micro teaching ya, sekedar sharing bagi teman-teman yang akan melaksanakan SKB micro teaching di seleksi CPNS tahun 2023. Nah, ini hanya sekedar sharing, bisa jadi ada kekurangan ataupun ada hal-hal yang kurang sempurna terkait dengan apa yang kita sampaikan. Nah, berdasarkan pengalaman tes tahun 2021, waktu itu saya mengambil formasi di di Universitas Palangkaraya. Waktu itu micro teaching dan wawancara dilaksanakan secara online karena masih status COVID waktu itu ya. Jadi SKB micro teaching atau praktik mengajar itu alhamdulillah waktu itu saya mendapat nilai 86. Kemudian nanti micro teaching bobotnya sekitar 20%. Nah, apa saja trik-trik yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi? Yang pertama itu adalah carilah materi yang paling teman-teman kuasai. Nah, ini sangat penting karena teman-teman nanti akan dilihat sejauh mana teman-teman menguasai suatu materi. Jangan mengambil materi yang wah ini kayaknya bagus materinya atau lebih advance. Jangan. Kalau misalkan teman-teman belum menguasai materi itu, saya sarankan jangan mengambil materi itu. Ambillah yang materi yang teman-teman kiranya paling kuasai. Kemudian bagaimana dengan fresh graduate? Nah, ini karena saya juga dulu fresh graduate ya, tidak ada pengalaman mengajar sama sekali. Jadi waktu itu saya menggunakan tesis. Nah, kemudian bagaimana triksnya? Itu kaitkan dengan salah satu mata kuliah yang ada di prodi tersebut. Nah, misalkan saya adalah formasi kimia ya. Kemudian tesis saya tentang sensor, kemudian saya mencari mata kuliah yang berkaitan dengan tesis saya. Nah, waktu itu kebetulan ada biosensor, jadi saya kaitkan tesis dengan mata kuliah tersebut. Nah, seperti itu bagi teman-teman yang fresh graduate. Kemudian selanjutnya materi dasar, apakah bisa ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, silahkan. Yang penting adalah materi yang teman-teman paling kuasai, sangat kuasai. Kemudian tips yang kedua yaitu usahakan PPT yang menarik. Nah, ini kenapa gitu ya? Karena nanti setelah teman-teman misalkan diterima menjadi dosen, maka audiens teman-teman nanti adalah mahasiswa. Bagaimana cara membuat PPT yang menarik? Kemudian bagaimana cara membuat presentasi yang menarik itu nanti bakal menjadi penilaian oleh si penilai. Kemudian saran saya warnanya jangan terlalu kontras gitu ya, backgroundnya, kemudian dengan fontnya jangan terlalu kontras, malah tidak terlihat sama sekali. Kemudian buatlah jauh-jauh hari Bapak Ibu, jadi kalau misalkan hamin seminggu ya silahkan bisa dibuat PPT yang sempurna. Kemudian yang ketiga, bangun interaksi antar mahasiswa. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ketika Bapak Ibu nanti micro teaching, kemungkinan yang hadir itu adalah nanti Bapak Ibu sendiri, kemudian nanti ada penilai atau reviewer. Nah, saran saya, anggap saja nanti reviewernya itu adalah mahasiswanya, dan anggap saja nanti di situ juga misalkan ada di Zoom ya, di Zoom itu anggap ada mahasiswanya. Kemudian sapa mahasiswanya, misalkan siapa namanya, bangun interaksi seperti itu ya Bapak Ibu, sapa namanya walaupun tidak ada mahasiswa di situ. Nah, kemudian setelah itu beri pertanyaan. Nah, misalkan Bapak Ibu ambil pertemuan yang ketiga misalkan. Nah, di saat Bapak Ibu micro teaching itu, nah buatlah pertanyaan ataupun
terkait materi kuliah sebelumnya. Jika ada mahasiswa yang anggaplah jika ada mahasiswa yang memberikan jawaban, maka beri dia apresiasi, misalkan bagus sekali Mbak siapa, terima kasih atas jawabannya, misalkan Mbak siapa, Mbak X, Mbak B. Nah seperti itu, nanti dari sana nanti akan dinilai, oh ternyata si calon dosen ini dia sudah bisa memberikan apresiasi kepada mahasiswa, seperti itu. Jadi jangan cuma sekedar membaca PPT kemudian data, jadi bangun interaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini penting ini teman-teman, usahakan gunakan bahasa Inggris. Nah kenapa saya sarankan menggunakan bahasa Inggris gitu ya, karena saya yakin setiap universitas sekarang akan menuju yang namanya World Class University. Nah bagaimana mewujudkan World Class University itu? Maka salah satu yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusianya itu siapa? Tentunya adalah dosen. Makanya nanti reviewer itu akan mencari mana yang kiranya mempunyai potensi atau peluang besar ketika nanti suatu kampus akan menuju ke World Class University. Bagaimana kalau misalkan saya tidak bisa bahasa Inggris, Pak? Bisa menggunakan mixing, misalkan bisa dicampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nggak masalah, yang penting teman-teman menunjukkan keseriusan menuju WCU itu, World Class University itu. Kemudian selanjutnya adalah gunakanlah PPT-nya bahasa Inggris. Kalau teman-teman menggunakan ini, saya yakin nanti teman-teman akan mendapatkan poin lebih. Ya, poin lebih artinya nanti jika dibandingkan antara Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris dengan yang peserta lain yang tidak sama sekali menggunakan bahasa Inggris, maka saya yakin 100% Bapak Ibu mempunyai poin lebih, seperti itu. Nah mungkin itu saja sharing yang dapat saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi. Jika ada yang mau contoh slide waktu saya tes di tahun 2021, bisa email saya di subwatul@gmail.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.